Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pemerintahan Prabowo Gibran sedang menghemat. Hampir seluruh kementerian dipangkas. Terutama yang gak perlu-perlu. Dipabat abis. Ya, alasannya ya untuk menghemat, untuk salah satunya misalkan semua dialihkan, ada yang dialihkan ke program utama Prabowo Gibran yaitu makan bergizi gratis. Dan tekanan ekonomi global sungguh menghimpit negara-negara di seluruh dunia. Maka dari itu, negara Indonesia juga harus berhemat, berhati-hati, memanage keuangan negara. Tapi ini ada pandangan menarik ya, menurut gua. Kritik tajam, tapi bukan nyinyir dari Bang Adian Apitupulu. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Itu dari sisinya Banggar, tapi dari sisinya anggota Komisi 5, Bang Adian, kemarin kita sempat menyaksikan Komisi 5 rapat bersama dengan mitranya ya, ada Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan nggak hadir ya. Nah, kalau kita lihat tadi di data yang kita tunjukkan, Kementerian PU tuh anggarannya dipotong paling besar. Ini menurut Komisi 5, pemotongannya ini masuk akal nggak sih? Masuk akal apa enggak? Nggak tahu masuk akal. Loh Bang itu motongnya. Kita juga bingung masuk alat ukur masuk akal apa enggaknya itu apa juga nggak ngerti kita. Oke. Apanya? Ini masuk akalnya kayak alat ukur masuk akalnya apa? Tapi yang kita lihat adalah misalnya jumlah pembangunan unit-unit sekolah ya. Ini saya baca sedikit ya. Jembatan, desa juga berkurang. Iya. Apa maksudnya? Aduh, gimana ya? Ini tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2.034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Banyak sekali. Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur. Seluruh Indonesia bakal nganggur ya. Bakal nganggur. Kemudian apa? Ya banyak lah. Kita harus membangun ketahanan pangan. Tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar. Sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak? Nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu loh, kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk apa? Untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi kontradiktif ya Bang ya? Kita bisa lihat misalnya RRI, katanya sudah TVRI juga. TVRI karyawannya sudah mau dirumahkan dan itu banyak banget gitu loh. Lalu kita bicara lagi misalnya tentang pelayanan publik. 5 hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma 3 hari gitu loh. Yang hari-hari kerja aja sulit ketemu, apalagi cuma 3 hari. Banyak sekali, dampaknya tuh luas banget. Makanya saya berharap dengan keluarnya surat dari pimpinan DPR untuk untuk tidak membahas anggaran dulu sampai dikonstruksikan kembali anggaran kita, saya harap membawa perubahan. Memang betul kalau ada orang bilang ini tanda krisis, betul juga ya. Kenapa? Karena defisit kita berapa? Kemarin 401 ya? 600. Kemarin 401, 616. sekarang potensial 600 triliun. Hutang luar negeri jatuh tempo 1.300 kalau tidak salah. Total ya. Jadi emang kagak ada duit udah. Oke, tapi tugas pemerintah itu nyari duit. Tugas pemerintah itu nyari duit sebanyak-banyaknya, melihat peluang-peluang dapat uang dari mana, sumber daya alam, devisa dan sebagainya gitu.
Nah harusnya yang pertama kali dipertontonkan adalah peluang-peluang negara yang dapat uang. Tapi begitu dikat begini, kita jadi khawatir semua. Kalau kita lihat di grup-grup teman-teman di parlemen, semua pada nanya, ini sebenarnya sedang ada apa sih? Sedang ada apa sih? Gitu loh. Ini kok motong? Kok iya? Kita juga kaget gitu loh. APBN sudah jadi undang-undang, diketok sudah, disetujui sudah, tiba-tiba keluar impres. Oke, secara regulasi, prosedur regulasi itu bisa diterima. Tapi kita jadi bingung, tiba-tiba dipotong. Teman-teman parlemen juga bingung. Kita ini kan ada momentum reses. Reses itu kita turun ke bawah, lihat jalan yang rusak, segala macam. Lalu kita kan perjuangan pada DPR. Begitu perjuangan, anggaran nggak ada. Terus? Itu loh. Kalau kemudian kita bangun jalan, jembatan gantungnya nggak dibangun. Kita bangun jembatan gantung, irigasinya hilang. Karena nggak ada lagi bisa digeser-geser gitu loh. Ini juga jadi problem. Dan akhirnya apa? Kita semacam bohong bareng-bareng gitu loh. Anggota DPR-nya punya janji-janji politik di dapil, pemerintahnya punya janji-janji politik di dapil, dan semua tidak bisa terrealisasi. Termasuk IKN. Nanti itu kita bahas yang IKN nih, kita bahas operasional kementerian dulu. Gitu. Oke, tapi artinya keputusan ataupun kebijakan ini ternyata kontradiktif ya. Karena kan Pak Prabowo tuh ingin membiayai program-program ataupun janji kampanyenya seperti makan bergizi gratis. Tapi ini justru malah kontradiktif ya? Ya memang kan begini ya. Kalau misalnya kita mau nyari utangan ya, kalau kita mau nyari utangan kan salah kalau kemudian hutang itu untuk makan. Hutang itu untuk kerja, hutang itu harus hutang produktif. Tapi kalau kemudian kita mencari hutang yang tidak produktif, hutang konsumtif untuk makan, untuk bangun IKN, kemudian untuk bangun rumah gratis 3 juta, yang kita juga bingung angkanya gimana bisa dapat 3 juta. Mungkin ada AI terbaru ya, yang mampu menghitung bagaimana dan 1,6 triliun bisa berbuah 3 juta rumah dalam 1 tahun. Kan dibantu swasta. Nah ini juga menjadi penting. Begini, dalam republik ini nggak ada bohir-bohiran. Nggak ada satu pengusaha besar yang menjadi bohir buat rakyat Indonesia dan punya jasa luar biasa terhadap republik ini, sementara sesungguhnya dia mengambil banyak dari republik ini. Itu juga tidak betul dong. Artinya siapa pengusahanya, apa konsensi negara pada dia, itu harus clear juga. Tidak ada makan siang gratis loh. Itu loh. Jadi kontradiktif ya. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, Anda sebagai relawannya Prabowo Mania juga ya di Pilpres ya. Relawan. Paling aman. Relawan. Oke, udah dapat ini belum pos belum di pemerintahan? Selama ini saya nggak ada. Oke, belum. Yang lainnya teman-temannya udah soalnya relawan. Ini omong paling rela ini. Paling rela melawan. Oh, rela melawan. Ya, Bang Andi. Jadi kebijakan yang tujuannya baik untuk membiayai program-program kampanyenya Pak Prabowo, tapi ini imbasnya justru lebih banyak mudaratnya, menciptakan banyak masalah. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Adian soal pelayanan publik, tadi kita juga udah jelasin ya, pelayanan publik, kemudian soal pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Jadi gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Kalau kita melihat asta-citanya Presiden, kemudian quick win-nya Presiden. Memang kebijakan beliau adalah kebijakan populis. Ya. Dan memang harus kita dukung itu. Memang kita dapat sekarang ini adalah, sebagai contoh ya, misalnya tadi bicara tentang makan bergizi gratis. Ini kan kita ingin melihat bahwa anak-anak kita ini tidak ada stunting lagi. Satu. Kedua, kalau kita melihat di India, itu 10 tahun yang lalu sudah dijalankan makan siang bergizi gratis. Apalagi Jepang. Jepang itu sudah 80 tahun. Sehingga dia punya IQ-nya kan tinggi. Kita kan ini sering diolok-olok nih, IQ kita nih 70 sekian. Jauh dari Kamboja. Ya kan? Mendekati Laos. Masa kita negara besar seperti ini mempunyai IQ seperti itu? Berarti kita ini adalah investment untuk sumber daya manusianya, untuk ke depan. Ya. Jadi ini kita harus dukung penuh. Walaupun dananya itu, ya katakan tadi cuma 71 triliun, dia akan meningkat jadi 100 triliun. Untuk memberi makan ini 82 juta. Betul, dari 100 triliun itu kan diambil dari pemangkasan kementerian dan juga lembaga lain. Yang tentu saja mengganggu program-program pro rakyat lain di kementerian itu. Saya rasa begini, itu kan juga dana itu kan gelondongan ya. Ya kan? Tinggal kan diserahkan aja kepada kementerian itu mengecek satu persatu. Ya saya berharap kalau untuk apa pelayanan publik itu, ya kalaupun dipotong. Kementerian PU dipotong 80%, sisa 30 triliun itu gimana? Nah tinggal begini aja, 30 triliun itu, ya memang pasti dampaknya banyak lah. Pasti pengeluaran-pengeluaran itu banyak. Tapi untuk pelayanan publik jangan.
Diharapkan jangan sampai ada mengurangi pelayanan publik. Oke. Yang utamanya itu. Tapi kalau misalnya itu kan juga paling banyak juga, kalau nggak salah 44 triliun itu kan ATK. 44 triliun Ya. lagi itu kan perjalanan dinas, itu cukup besar. Dan Presiden kan sudah mensortir itu sampai 9 Ya. tingkatan itu. Ya. Saya rasa ya udah tahu lah, udah paham lah gitu loh. Tinggal masing-masing kementerian itu memberi laporan lah. Ya. Ya Bu. Bisa tambahin lagi Ya. Mbak, ya. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Setuju. Itu niatnya baik ya. Baik. Oke. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa perutnya sekolah nih, kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak Jadi diisi. seiring sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang, nol. Itu data dari mana Bang Dian? Ini paparan Kementerian PU kemarin rapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Oke. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua. Sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan Bang, Iya jangan dong. terlalu Nah, fokus ini- ke satu program dan gitu. Ini problem. Oke, ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Ya. Oke, ada 16 komponen. Kita bacakan satu persatu. Nih. Terus. Enggak, kita bacakan satu persatu ya. 16 komponen ini misalnya. Tadi udah kita paparin Bang. Oh sudah ya? Udah. Ya, misalnya ada begini. 16 alat tulis kantor, perjalanan Oke. dinas, Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Oke, ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu. Nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Oke. Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Ya. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Oke? Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies? Baik. Ya nggak bisa. Oke. Itu menjadi begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, pelanggaran. Baik. Masuk penjara. Ya. Tapi anggaran buat FS dan analisa-analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mat gitu loh. Ya, begitulah tadi apa kata Bang Adian Napitupulu. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.